Enggak, Pak Adhari. Ya, mangga disilakan. Ya, terima kasih Ibu Nadira. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat semua. Mohon izin juga Pak Wildan dan Ibu Is. Izin berbagi layar dulu ya. 30 menit, nanti ketika 5 menit mau habis, ada yang raise hand ya Pak ya? Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi Pak. Hebat. Sehat-sehat semua ya. Sehat. Nah, semangat ya, tetap semangat terus. Hari ini kita bertemu lagi ya di pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ya untuk membahas materi bahasa Indonesia ini, disilakan KM untuk memimpin doa dulu ya. Baik Pak. Mana Kris, silakan. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih KM ya sudah memimpin doa ya. Baik, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian semua ya. Tempat duduknya masing-masing. Bapak rasa hadir semua ini ya? Hadir Pak. Hadir Pak. Ada yang jajan Pak. Hari jajan Pak. Ada hari Masih ada yang jajan? Ada hari Pak. Waduh. Fadli masih di Masih luar jajan. Fadli. Nanti Tadi KM, tolong KM. masih di KM luar. tolong hubungi ya. Tuh, Segera ini. jemput Fadli. Ya Pak, nanti saya WA Baik, Pak. ini hadir semua, cuma masih ada yang di luar. Ya, coba dicek lagi bajunya, seragamnya. Ada yang dikeluarkan tidak itu, Kris? Lihat bajunya, masukkan dulu, rapikan. Sabuknya, awas tuh, sleting apa, rapikan. Ya. Silakan, Ana, ada sampah nggak itu di kolong meja kamu? Biasanya kamu suka makanin kuaci tuh. Sampahnya Udah bersihkan dibuang dulu. Bapak. Udah dibuang. Oh, ya, terima kasih ya. Harus rapi ya, harus rapi seragamnya. Kelasnya harus bersih, boleh Bawel. berantakan ya. Bapak bawel. Iya, kalau rapi, bersih kan enak kita belajar kan? Iya. Oke, baik. Untuk menanamkan rasa jiwa patriotisme dan nasionalisme, kita berdiri dulu ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne KBM seperti biasa ya. Oke, sebentar ya. Ya, ini lagu Indonesia Raya ya, kita nyanyikan dulu. Oke. Berikutnya kita menyanyikan himne ya. Oh, 32,5 kalau 23. oke. Terima kasih ya sudah lagu Indonesia Raya dengan baik dan himne SMK Karya Bahana Mandiri dengan baik. Ini pembiasaan kita ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik harus semangat, jiwa patriotismenya ditanamkan, nasionalismenya juga sama ya. Enak. Oke, sebelum kita melanjutkan, Bapak ingin mengecek kekuatan kalian ini ya, semangatnya seperti apa hari ini. Nih, aba-abanya lihat ya. Kita sama biru. Berbicara atau meneriakkan semangat pagi. Nah, kalian semua harus jawab pagi. Pagi. Pagi, gak kali itu ya. Siap. Tangannya harus gerak ya. Ini. Bertahap. Pagi. Siap. Pagi. Nah, semangat, jangan lemes. Siap. Oke. Jangan lemes, Kris. Awas, nih, kamu cowok nih, Kris. Siap. Harus semangat ya. Siap Pak, siap. Oke, siap ya. Ya, oke. Kita mulai. Semangat pagi. Pagi. Jangan cengengesan itu. Aduh. Silvi tuh Pak. Cengengesan Pak. Iya, Silvi Pak. cengengesan mulu ya. Ulangi. Nggak mau. Harus semangat. Ulangi ya. Sekali lagi ya. Ini harus kompak ya. Siap. Jadi guru. Semangat pagi.
Pagi, 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 pagi. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa ini. Ini senang ini Bapak ini kalau begini ya, kalau ngelihat murid-muridnya semangat ya, sehat, segar, bugar, Bapaknya juga semangat, nggak loyo, peliye, aduh nggak suka Bapak itu ya. Oke. Berikutnya, sebelum kita membahas materi ya, kita flashback dulu ya. Mengingat minggu yang lalu ada materi apa dan pernah belajar materi apa kalian? Eksplanasi, Sebelumnya, ada yang Pak. masih ingat ya? Eksplanasi. Eksplanasi, Eksplanasi, Pak. betul, ya, eksplanasi ya. Itu minggu lalu ya sudah kita tuntaskan. Nah, insya Allah minggu ini 2 kali pertemuan kita akan membahas tentang teks ceramah. Ini pertemuan pertama ya. Ya, Oke. Pak. Berikutnya ya, Bapak tayangkan dulu ya. Bentar ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita ada di kompetensi dasar 3.4, yaitu tentang menganalisis struktur dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan ya. Berhubung kalian ini anak SMK, nanti itu kalian akan aktif dan hidup di dunia industri. Nah, ini jadi harus sesuai, harus dipelajari dari sekolah biar kalian tidak kaget ya ketika ada di dunia industri. Ini tujuannya. Bapak harap setelah kalian menyimak salindia dan video dari Bapak, kalian bisa menganalisis ya struktur dan kebahasaan yang terdapat dalam ceramah ya. Nanti Bapak tampilkan semua ya materi serta videonya. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu tujuan pembelajaran kalian pahami ya. Kita sekarang bentuk kelompok. Ayo kita berkelompok dulu ya. Ini ada 4 kelompok. Bapak bagi 4 kelompok. Bapak kasih nama atau Bapak beri nama. Siapa ini? Nama apa ini? Ada Sapardi, Joko Damono. Sastrawan. Sastrawan, Pak. Yes, Kendra dan Wijitkul. sastrawan. Sastrawan. Iya, betul. Ini pinter-pinter nih. Bapak senang ini kalau begini ya. Cerdas gitu ya, ditanya langsung jawab. Luar biasa ini. Siapa Bapak gurunya senang. dong? Wah, iya. Terima kasih Suari, ini kamu emang luar biasa. Ya, ini ada 4 kelompok ya. Ya, Pak. Kelompok 1, nama kelompoknya Sapardi Djoko Damono. Kelompok 2 ada nama kelompoknya yaitu Khairul Anwar. Kelompok 3 ada Werendra dan kelompok 4 Wijitkul. Ini sudah dibagi ya sama Bapak ya. Kita gunakan kelompok yang teks eksplanasi minggu kemarin saja ya. Ya, Pak. Nah, tugasnya seperti sesuai dengan LKPD yang Bapak bagikan ya. Sudah Bapak bagikan nih, ya diambil ya nih. Perwakilan kelompok ambil ke depan ya. Tugasnya kelompok 1 menganalisis struktur, yaitu pendahuluannya. Lalu ya. Kelompok 2 menganalisis isi. Ya. Kelompok 3 menganalisis penutup. Dan kelompok keempat yaitu menganalisis kaidah kebahasaan. Sudah paham ini? Paham. Udah, Bapak. Paham, Pak. Jadi, tolong ya diisi LKPD-nya sesuai dengan pekerja kalian masing-masing ya, karena masing-masing kelompok ini beda kerjaannya. Perhatikan juga perwakilan KM, kerjasama antara temannya. Tolong ya, jangan sampai ada yang tidak bekerja. Pastikan semua ikut bekerja, semua ikut berpikir. Oke, baik ya, kita Ya, Pak. sudah bagi kelompok. Berikutnya, nah ini ya, sebelum kita mulai ke inti, ini ada pertanyaan dulu ya, pematik ini ya. Mudah-mudahan kalian tercerahkan ya, terbuka jalur untuk mempelajari teks ceramah berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak. Saya jawab, Pak. Ada pertanyaan dari Bapak ini ya. Karena Bapak rasa kalian sudah sering ya dengar ceramah, pidato, khutbah ya. Pasti udah sering ya. Bapak hanya menajamkan kembali ingatan kalian. Oke? Siapa yang mau jawab nih? Apa perbedaan Saya. ceramah atau Pak. Saya, Pak. Mangga. Iya. Perbedaan ceramah, pidato, kalau untuk ceramah itu kan 2 arah, Pak. Bisa ada sesi tanya jawab tuh.
Kemudian kalau Betul. pidato satu arah, tidak bisa tanya jawab kayak pidato kenegaraan Oh, tuh, Pak. Nah, oke. kalau khotbah itu biasanya khusus dalam acara keagamaan seperti hari ini. Kan Bapak Jumatan tuh, ada khotbah Jumat Ya, kan, Pak? Nah, biasanya ada di hari betul. tertentu dan di tempat tertentu. Itu, Pak, jawaban saya. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, ini Silvi. Luar biasa ini ya. Mudah-mudahan kamu jadi ustazah nanti ya. Amin. Ustazah. Ini bisa ceramahin ibu-ibu yang sering main TikTok gitu ya, sampai lupa masak dan lain sebagainya ya. Silvi nggak suka main Nggak TikTok, punya. Pak. Silvi yang suka Nggak main apa-apa. TikTok. Tukang main masa ceramah. Gak apa-apa main TikTok. Yang penting isinya tentang ceramah agama boleh Iya. ya. Kamu main TikTok tapi isinya ceramah boleh. Apalagi jadi uang ya, Pak ya. Apa silakan. Iya, gunakan IT itu dengan baik dan benar ya. Jadi minimal kamu ada hal-hal kebaikan di dalamnya. Ya, terima kasih Silvi, luar biasa nih Silvi ini. Ustazah Silvi, tuh kan keren udah ya, keren. Amin, Oke, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau menanggapi tentang perbedaan ceramah, pidato dan khutbah? Sama, hampir sama ya? Sama, Pak, sama. Ya. Sama, Pak. Sama Sama, Silvi, Pak. Baik. Pak. Kalau begitu, aja tuh, ya Bu. sekarang kita adakan pretest dulu ya. Ini ada linknya ya. Sementara Bapak gunakan link Google Form dulu ya, berhubung Bapak belum sempat membuat kuisis dan lain sebagainya. Silakan ya. Ini Bapak bagi dulu ya linknya ya di Sudah, grup. Pak. Sudah masuk? Sudah, Pak. Ada Pak, sudah. Dulu ya, Dulu ya, Pak. Berapa menit, Pak? Silakan dulu 2 menit aja, 2 menit, jangan lama-lama. Saya nggak Ya, senang Pak, itu. ya. Ya, kamu pria, Iya. ya. Sudah, Pak. SMK itu harus Sudah, Pak. gercep ya, gerak cepat. Udah. Oke, terima Udah kasih. selesai, Pak, Pak. siap. Nanti kita bandingkan ya hasil pretest dengan proses kalian. Mudah-mudahan ada perkembangan. Ya, Peningkatan. berikutnya. Nah, ini kita sudah masuk ya ke materi ya. Silakan, kalian sudah duduk berkelompok. Silakan untuk dibaca ya, mulai dari pengertian, ya, ciri-ciri, strukturnya dan kaidahnya. Ini silakan baca dulu ya, 5 menit. Kelihatan kan? Terlihat ya? Lihat Pak. Terlihat Lihat, Pak. Bapak. Lihat, Bapak. Terlihat dan terbaca ya. Ini coba kalau yang tidak Iya, terlihat, Pak. tempat duduknya pindah ke depan. Jangan memaksakan diri kamu nggak kelihatan, tapi diem aja, nyurang gitu. Kalau nggak kelihatan pindah ke depan ya, jangan diem aja. Ino tuh nyurang terus, Pak. Pakai kacamatanya Ino pakai Udah, kacamatamu. Pak. Udah kelihatan sekarang, Ya. Pak. Ya, oke. Alhamdulillah. Kalau tidak terlihat, pindah ke depan. Baik, Pak. Silakan dilanjut membacanya, silakan. Nah, ini ada penguatan ya. Ini ada penguatan dari pertanyaan pematik dari Bapak tuh tentang pidato, khutbah dan ceramah. Silakan. Dibaca dan analisis. Sudah ya? Nah, ini ada contoh ya. Tadi kan Ih, Pak Menteri. iya, tadi kalian sudah membaca salindia ya, materi dari ini ada contoh video nih sebagai penguat. Ada siapa itu? Ayo. Bapak Menteri, Pak Menteri. Pak. Menteri. Ada Pak Menteri. Ada Pak Nadiem. Ada Pak Jokowi ya. Nadiem, Ada Pak Bapak. Jokowi. Pak Nadiem. Nadiem, Pak. Iya, baru di depannya ada Pak Nadiem. Ya, kalian nggak lihat belakangnya itu. Oh, iya. Presiden dan wakil Presiden. baru yang tampil di video adalah Pak Nadiem Makarim. Siapa Pak Nadiem Makarim? Kemendikbud, Pak. Pak. Ini Pak Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, kayak mirip ya, mirip Mirip ya, ya. mirip ini. Mirip. Iya, Dia Ibu, ikutin saya, yang Pak. satunya lagi. Oke, disimak dulu videonya, disimak videonya. Ini ada 3 video ya, nanti kalian analisis ya. Informasi, Baik, Pak. topik, struktur, dan kebahasannya. Ini video pertama. Silakan disimak dulu. Oke, selesai ya video pertama. Nah, berikutnya ada video kedua. Nah, ada siapa ini? Ada Ustadz. Ustadz, Pak. Ustadz Adi Hidayat. Ya, benar ya. Ya, disimak dulu sebentar ya. Simak dulu
videonya. Oke, selesai ya. Ini video terakhir. Nah, kenal ini, kenal? Nah, Bapak saya, Pak. Alhamdulillah ya, sudah ada kenal ya. Dan di situ juga namanya sudah lengkap beserta detailnya ya. Nah, oke, video sudah ya. Video sudah. Sekarang dilanjut ke struktur. Simak kembali bersama kelompok kalian ya. Nah, ini ada struktur ya. Pendahuluan atau pembuka, ada isi, ada penutup. Ini struktur dari ceramah. Dibaca saja, baca. Oke, sudah dibacanya ya. Oke. Sudah, Pak. Nah, ini kaidahnya. Oke, sudah ya. Oke. Seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kalian sudah berkelompok. Di sini ada teks ceramah singkat ya. Yang berjudul pentingnya berbahasa santun. Nah, silakan masing-masing kelompok kerjakan LKPD-nya sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan dari Bapak. Kelompok 1 untuk menganalisis pendahuluan atau pembuka, kelompok 2 isi, kelompok 3 penutup, dan kelompok 4 kaidah. Silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Nanti Bapak keliling ya, Bapak monitor kerjaan kalian. Silakan berkelompok, jangan bercanda. Handphonenya simpan dulu ya kalau belajar ya. Silakan kerjakan dulu. Oke, sudah selesai ya? Sudah ya? Oke, sudah. Sudah, Pak. Sekarang presentasi ya, presentasi ya. Ini kelompok 1 Bapak minta perwakilannya Chris ya. Chris presentasi kelompok 1 tentang analisis pendahuluan. Kelompok 2 ada Silvi ya, analisis isi. Ya. Kelompok 3 itu ada Sansan, menganalisis penutup. Ya. Yang terakhir kelompok 4 ada Nadira ya. Menganalisis apa? Kebahasaan. Silakan Chris. Ini di paragraf yang mana nih? Pendahuluan yang mana Chris? Pembuka, paragraf yang mana nih? Yang nomor 1, dari Pak. kata apa? Paragraf pertama. Katanya. Kalimatnya. Ya. Dari kata yang mana sampai diakhiri kata mana? Please. Diakhiri kata menerimanya, Pak. Oh iya, pinter ya. Pendahuluan pastinya di awal ya. Di awal. Di Ya, awal, bagus. Pak. Bagus, kelompok 1, good. Sapadi Joko ya. 2 isi. Tadi sudah ditunjuk sama Pak Silvi. Yang mana isinya ini? Adanya penurunan standar moral agama dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang paragraf Kedua. Silvi. 2. Nah. Iya, ini isinya ya. Isi paragraf kedua. Betul. Ya, ini ada fenomena tersebut ya. Lalu kelompok 3, penutup. Saya, Pak. Les Rendra. Ya. Ya, Ya, penutupnya. silakan. Di situ ada di paragraf ketiga menegaskan kembali berbahasa santun seharusnya sudah Oke. menjadi suatu tradisi sampai dengan manapun. Oke, good. Ya, bagus ya. Udah paham berarti ini ya tentang struktur. Gimana untuk kaidahnya sudah lengkap, Nadira? Kelompok 4? Iya Pak, dicoba Pak. Iya. Kaidahnya apa Kaidahnya tadi? Ada nama menggunakan kata ganti orang pertama tunggal ya. iya. Terus ada kalimat persuasif. Persuasif. Ada kalimat Betul. apa lagi? Imperatif. Kalimat teknis ya. Imperatif, teknis. Nah, ada nggak? Kata tunggalnya ada nggak? Kalimat kata ganti tunggal. Kalimat. Kata ganti orang. Pertama, tunggal. Ada ya? Ada saya ya. Aku, kayak begitu ya contohnya ya. Itu. Terus persuasifnya apa? Persuasif itu kalimat apa sih? Ajakan, Nadira? Pak, ajakan. Yang mempengaruhi, mengajak. Betul. Kalau kalimat teknis apa teknis?
memiliki makna khusus. Betul sekali. Di sini ada ya, ada kata sarkas ya. Nah ini ada maknanya. Ya, luar biasa ini. Memang nggak salah Bapak ini ya. Ngajar di kelas ini nih berkah ya, rezeki. Amin. Ya, udah pinter-pinter, cantik-cantik, kan. Ya. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita pelajari materi yang sudah kita bahas tadi ya, akhirnya masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dan kita sudah melaksanakan tanya jawab dengan baik ya, sudah terlaksana juga ya kegiatan kita hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Iya, Ino mana saya, Ino? Pak. Nyimpulin, Pak. Biasanya Ino ini jeli sekali ya terhadap Ya. simpulan. Silakan Ino, simpulkan pembelajaran hari ini. Baik. Baik, Pak. Tolong teman-teman didengar ya. Saya akan berusaha menyimpulkan. Tadi sudah menyimak, kita juga sudah presentasi ya. Tadi kita sudah mempelajari materi di hari ini, yaitu pertama tentang pengertian ceramah. Terus tentang pengertian dari pidato. Yang terakhir khutbah ya, itu. Kemudian Betul. mempelajari juga tentang struktur dari pidato. Pertama ada pembukaan. Tadi kita sudah menganalisis. Kemudian ada isi. Betul. Selain isi ada penutup. Nah, Betul. terus yang terakhir presentasi ada menganalisis kaidah ya. Tadi kaidah yang pertama ada kata tunggal. Betul. Terus kita menganalisis ada kalimat persuasif, mengajak gitu ya Pak ya. Betul. Sama kata teknis, karena tadi kan berhubung pidato, kata teknis pun ada. Itu yang saya simpulkan untuk pembelajaran tadi sama Bapak. Luar biasa. Saja, Pak. Mungkin Tepuk yang tangan dulu dong. boleh menambahkan. Ya. Saya menanggap itu. Makasih Luar biasa Bapak. ini. Ya, Ino ini Bapak kasih penghargaan yang setinggi-tingginya ya. Dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Ino ini. Luar biasa prestasi kali ini ya. Nih punya murid seperti ini ya. Nih, Bapak. Simpulan ya, sama-sama Ino ya. Simpulan sudah selesai. Mau nggak ini kita ice breaking dulu ya sebentar ya. Nih kita refresh lagi ya. Masih semangat nggak ini? Kita cek kekuatannya lagi ya. Cek kekuatan, Bapak cek fokus kalian. Sekarang kita main dokter-dokteran. Enggak dokter-dokteran ayo. Aku jadi dokternya, Pak. Chris, Susan tawa-tawa. jadi dokter mulu. Kata Chris tawa-tawa. Bilang dokter-dokteran. Tawanya lain kamu. Kalau Dokter apa, Pak? Kalau Chris maunya jadi menteri-menterian, Bapak mau jadi dokter-dokteran. Kita doakan ya, Chris jadi menteri nanti ya. Oke. Amin. Amin. Dengarkan nih, babanya teknisnya kita main dokter-dokteran. Nanti kita cukup menggunakan tangan kita ya, kiri dan kanan. Mana? Kata kuncinya harus kalau tidak ada kata kuncinya jangan kalian ikuti ya. Cukup simpel. Kata dokter angkat tangan kanan. Nah, angkat tangan kanannya. Kata dokter angkat tangan kiri, turun tangan kiri. Ya, yang turun salah. Karena tidak ada kata dokternya. Yuk, nggak apa-apa. Oke. Ya. Lagi, Pak. Paham ya, Pak? Ya. Oke, siap. Fokus. Tatap mata Ojan. Ya, bukan Ojan ya. Tatap mata Bapak. Oke, siap. Tangannya di bawah dulu, semua di bawah. Siap, sikap sempurna. Kata dokter, angkat tangan kiri. Ya. Angkat tangan kanan. Ya, salah. Ada yang angkat. Salah, Pak. Silvi salah. Nggak ada kata dokternya ya, Pak? Ya, udah yang salah diam ya. Kata dokter, angkat tangan kanan. Kata dokter, turun tangan kanan. Kata dokter, turun tangan kiri. Angkat tangan kanan. Oke. Terima kasih. Nadira salah, Pak. Nadira
salah. Ya, udahlah ya. Berarti masih fokus ya kalian ya, masih fokus. Alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, itu ya jadi salah satu cara melatih ya, melatih fokus kalian dan semangat kalian. Oke? Ya, berikutnya setelah ice breaking kita refleksi dulu ya, refleksi pembelajaran ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini banyak sekali ya manfaatnya ya. Apa coba manfaat dari ceramah? Ada nggak? Ada yang tahu? Menambah Apa? pengetahuan, Ya, Pak. melatih kepercayaan diri. Betul, percaya diri. Apalagi. Nah, ini. Iya. Melatih keterampilan berbicara, Bapak. Iya. Karena berbicara di depan orang itu ternyata tidak mudah ya. Jangankan tatap Grogi, muka Pak, ya, grogi. tatap maya juga masih ada yang grogi Grogi, Pak. ternyata ya. Jadi harus dilatih ya. Kita harus banyak berlatih ya. Insya Allah ya. Bapak nyindir ibu guru itu ya? Yang mana? Keren. Aduh. Ini apalagi untuk laki-laki ini Kris nih, Kris ya. Ceramah ini penting, bisa jadi profesi. Kalau kamu bisa khutbah itu lumayan loh, ada penghasilannya loh secara materi Iya, loh. Pak. Ya. Jadi bisa dijadikan profesi juga ya. Makanya kita harus banyak berlatih, minimal bisa dan tidak grogi ketika berbicara di depan orang. Oh, Baik ya. Rencananya apa nih ya setelah ini? Rencana Praktik, tindak Pak. lanjutnya. Praktik, Pak. Praktik. Praktek, iya. Rencananya kita akan mempraktekkan ya. Dan mudah-mudahan Ya, Pak. setelah kalian lulus sekolah ini bisa menjadi penceramah yang andal. Minimal ya, ceramah atau pidato, khutbah itu bisa kalian kuasai ya. Jadi minimal kalian sekolah itu ya alhamdulillah ada bekasnya gitu. Oh, ini ilmunya begini. Alhamdulillah ya kalau begitu. Ya. Kita sudah refleksi ya. Selanjutnya kita adakan post test. Baik, Pak. Oke, tes ya, post test dulu ya sebelum kita akhiri ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Siap. Ini post test. Sudah Bapak bagikan ya, linknya masih yang sama ya tadi. Ya, Pak. Silakan diisi dulu post testnya. Ya. 5 menit, ya, 5 menit. Selesai. Sudah, Pak. Sudah, Selesai ya? Sudah. Ya, Bapak cek dulu, cek dulu, Pak, cek Sudah, dulu. Pak. Sudah, Ya, Bapak Pak. cek dulu hasil Sudah, Pak. post testnya ini ada perkembangan tidak nih, ada perbaikan nggak nih dari kalian nih? Jangan sampai nilainya kurang dari pretest. Minimal ada peningkatan lah ya sedikit ya hasil dari Banyak, Pak. pretest. Peningkatannya, Pak. Oke, Bapak cek dulu ya. Oh iya, alhamdulillah. Ini kelas ini emang nomor 1 nih, juara ini. Ini peningkatannya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wah, ini hampir ya. Hampir 100%, hampir 100% ada peningkatan dari pretest ke post test. Alhamdulillah kalau itu ya. Minggu depan kita lanjutkan ya, berhubung waktunya sudah habis ya. Padahal Bapak masih betah ini ya di kelas kalian ini ya, rapi, bersih, wangi ya, cantik-cantik ya, ganteng-ganteng gitu. Bapak betah sekali ini ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan ya. Kita ketemu. Kita masih membahas teks ceramah ya, cuma Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Pak. menyusun. Kita akan menyusun dan akan membuat teks ceramah, kemudian dipresentasikan depan kelas sesuai kelompoknya. Itu untuk minggu depan ya. Baik, Ya. ya, Baik, Pak. Pak. Ya, Baik, Pak. Pak. Oke, kalau begitu ya, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Tutup doa dulu. Dipimpin doa dulu, silakan Kris, doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sekian dari Bapak ya. Maaf ya apabila ada hal-hal yang positif, hal yang bagus, ambil. Tapi kalau ada kekurangannya dari Bapak atau ada hal-hal yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Ya, karena Bapak hanya manusia biasa ya. Dimaafkan ya, dimaafkan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke,
Terima kasih juga atas kerjasamanya ya, kelas ini interaktif semua, aktif ya, sukses ya. Semoga kita ketemu lagi di keadaan yang sehat dan dalam aktivitas yang bagus ya, seperti tadi. Oke. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sampai ketemu besok minggu depan ya. Dadah. Baik, itu dia penampilan peer teaching dari Pak Adhari yang luar biasa. Sudah menampilkan penampilan yang terbaiknya. Iya, alhamdulillah ya Pak. Baik, mari kita simak tanggapan dari Ibu Guru Pamong kita kepada Ibu Eis, disilakan. Baik, terima kasih Bu Nadira. Terima kasih Pak Adhari untuk penampilannya. Ya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak dosen maupun saya ketika Bapak Ibu peer teaching, mohon maaf, bukan menggurui, bukan mengkritik dan sebagainya, tapi ini sifatnya membangun. Saya merasa tidak enak kadang-kadang Bapak Ibu ya, tapi insya Allah tujuan kita adalah untuk yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Iya Oke. Ibu. Pak Adhari ya secara keseluruhan ya tampilan sebagai Bapak Guru sudah bagus gitu ya. Hanya mungkin ada sedikit saja mungkin ini ketika pembelajaran saya tadi melihat ada menyanyi ya, bernyanyi itu ada sampai 2 kali. Kalaupun itu apa namanya sudah satu kegiatan yang memang dilakukan di sekolah Bapak gitu ya, ibaratnya setiap pembelajaran itu memang harus dilakukan ya silakan, tapi mungkin bisa dikurangi dengan tadi soalnya setelah nyanyi itu ada ice breaking. Nah itu nyanyi 2 kali dengan adanya pemberian itu lumayan menguras waktu ya Pak ya. Jadi mungkin kalaupun menyanyi itu memang dua-duanya itu sudah diarahkan oleh sekolah, pembiasaan itu silakan. Mungkin di ice breaking-nya Bapak bisa kurangi, jadi tidak diberikan ice breaking dulu di bagian setelah bernyanyi gitu ya, langsung ke apa, ke pembelajaran. Karena itu di bagian pendahuluan agak-agak lumayan banyak gitu, jadi bisa dikurangi itu. Kemudian untuk penyampaian materi tadi saya melihat melalui Salindia itu, nah ini kan polanya sebetulnya model pembelajarannya jika Bapak memilih model pembelajaran PBL itu lebih penampilan dari Salindia itu lebih ke teksnya dulu, atau mungkin kalau tidak menggunakan Salindia bisa dibagikan teksnya. Nah, sambil menganalisis teks atau permasalahan yang ada dalam teks itu, nah diselipkanlah penjelasan materi sehingga itu tidak terlihat seperti Bapak tidak ceramah sih tadi ya. Saya melihat Bapak hanya mengarahkan anak-anak untuk membaca saja sebetulnya. Tapi mungkin alangkah baiknya ditampilkan juga dengan apa namanya teks-teksnya, misalnya tadi perbedaan antara cerpen, khutbah dengan ceramah, khutbah dengan pidato gitu ya, itu bisa ditampilkan masing-masing teksnya. Kemudian anak-anak diarahkan untuk membedakan, ditambah lagi pengertiannya apa, sambil Bapak nanti menampilkan dari Salindia itu. Kemudian apa namanya, satu lagi ada, kita kan guru bahasa Indonesia, mohon maaf nih, saya tahu Bapak murtad ya. dari guru apa kemarin tuh ya, seni budaya apa Pak? Sejarah ya Seni budaya. Nah, siapa lagi sih kalau bukan kita sebetulnya ya. Jadi di situ tadi saya mencatat dari ungkapan Bapak, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian saya berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu ya Bapak Ibu juga sudah hafal gitu. Kemudian
Itu saja sih. Jadi memang selain kita memberikan teori-teori, kita juga sebagai guru ya menjadi teladan mereka gitu. Kadang-kadang mereka suka, kalau anak-anak itu pandai membalik-balikan untuk zaman yang sekarang gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai memberikan atau mengungkapkan apapun itu. Kalaupun mungkin dalam lisan dengan tulisan itu berbeda, tapi tetap saja diminimalis kata-kata yang memang mengarah ke yang tidak sesuai dengan pembelajaran bahasa Indonesia, termasuk tadi ada praktek gitu ya. Nah itu juga Bapak harus sekarang mulai belajar karena Bapak profesionalnya ke dalam proses mata pelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Kalaupun tadi saya dari pelajaran ini, tapi tetap karena profesionalis Bapak sertifikasinya guru bahasa Indonesia, jadi itu juga memang harus diperhatikan gitu ya. Itu saja mungkin ya, kalau yang lainnya sudah saya rasa sudah sesuai dengan arahan dari RPP yang Bapak Ibu rancang gitu ya. Kalaupun ada, tadi saya bilang kalaupun ada yang hal-hal yang terlewat dan lain sebagainya, ya bisa dibuat catatan untuk Bapak Ibu ketika nanti di aksi. Itu saja Bu Nadira, mohon maaf Pak Adhari. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Iis atas masukannya dan tanggapannya untuk Pak Adhari, umumnya untuk kita semua. Kita lanjut menyimak tanggapan dari Bapak dosen kepada Bapak Wildan, disilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Nadia nih Pak Adhari ini ya. Yang katanya sudah tidak sabar begitu ya untuk menunggu hari ini supaya mungkin lebih tenang. Dari tadi penampilannya yang pertama cukup luar biasa. Pada hari ini milenial ya, Bapak dan Ibu menggunakan desain yang membuat anak-anak juga bisa termotivasi akibat pembuatan desain-desain yang lucunya tadi ya, lucu ya, unyu-unyu begitu. Untuk silakan dipertahankan. Yang kedua, yang ingin saya komentari memang di bagian ice breaking pada hari ya. Tapi ini bukan hanya terjadi pada hari, pada saya juga terjadi. Apalagi dulu ada kuis itu, yang kuis pakai apa namanya, squishy ya, squishes. Jadi pakai kuis itu kadang-kadang anak-anak lebih pengen banyak main, ya lebih pengen banyak main gitu. Tapi saya pernah bertanya dan pertanyaan itu tidak ada jawabannya. Boleh tidak, ini Bapak dan Ibu, ketika kita melihat anak sudah mulai tidak termotivasi, sudah ngantuk, sudah lihat jam, sudah gagal, pokoknya sudah terlihat tidak ingin lagi belajar lah begitu ya. Kita melakukan ice breaking, sementara di RPP tidak ada. Nah itu tidak ada yang bisa jawab Bapak dan Ibu. Ya. Padahal di RPP-nya tidak ada ice breaking. Sementara kita pada posisi itu melihat anak sedang dalam kondisi tadi, lihat jam dan sebagainya. Tapi yang sering saya lakukan, karena di buku tidak ada penjelasannya, tanya sama siapapun juga masih meragukan, jadi saya istighfar sendiri. Tidak harus istighfar ya, istighfar sendiri mengambil kesimpulan saya akan melakukan itu. Ya. Nah, yang tadi Pak Adhari ya, yang Pak Adhari tadi saya setuju sama Bu Iis karena anak-anaknya masih terlihat semangat. Ya. Masih terlihat semangat. Ya, kelas ini sangat semangat sekali. Jadi mungkin kalau anak-anaknya masih semangat, ice breaking itu sebagai sesuatu untuk mengembalikan fokus anak bisa disimpan dulu. Itu ya Pak Adhari ya. Mana nih Pak Adharinya nih? Ada itu Pak. Ada Pak, menyimak Pak. Ada Pak. Ada ya. Pada ini saya pikir kalau lama-lama intonasi akhirnya udah kayak Ustadz Mansur nih Pak Adhari ini. Ya, Ustadz Yusuf Mansur ya. Ya enggak? Tegas. Ini kok saya jadi nggak bisa suara orang ini. Hari ini saya pikir akan nunjukin
Ustadz Mansur tadi, ya. Kemudian Pak Adhari karena pakai PBL, Pak Adhari juga bisa menampilkan sosok yang bukan Ustadz. Foto saya kayak dipajang, ya kan? Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat anak berpikir kritis. Tadi kan Ustadz Bulu tuh, Ustadz Abdul Somad, ada siapa lagi tadi? Adi Hidayat sama Pak Nadim. Adi Hidayat. Sekali-kali tampilin saya, foto saya. Set. Oh, anak-anak, siapa Pak? Ini bukan Ustadz Pak, ini Ustadz sesat. Nah, pada saat anak menganggap bahwa itu bukan penceramah, Pak Adhari sudah mencoba untuk melakukan berpikir kritis. Anak jadi tahu gitu. Kasih foto siapalah artis misalnya. Kan yang lainnya ustadz-ustadz semua kan gitu. Itu bisa dilakukan oleh Pak Adhari supaya tadi anak-anak juga mengingat, oh iya ya, ini materinya ceramah gitu. Kebalikannya gitu. Kebalikan dari si materinya. Itu saja sih tambahannya, selebihnya saya suka, PowerPoint-nya suka, pembawaan Pak Adhari juga temponya sudah menyenangkan, tinggal yang tadi posisi ice breaking-nya ya Pak ya. Ice breaking-nya penting dan tidaknya ice breaking itu. Khawatir ya tadi, apalagi kalau di sekolahnya itu 35 menit ya, 1 jamnya itu habis nanti. Barangkali itu dulu ya Pak Adhari, nanti kita tambah-tambah jika ada waktu lagi. Kepada Bu Nadira dipersilakan. Ya, terima kasih Iya. Wildan. Terima kasih Bapak Wildan, luar biasa tanggapannya ya mengenai penerapan ice breaking di dalam kelas. Jadi kita bisa ada penguatan